Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, sampai pada masa ilu fi niyatil i'tikaf. Persoalan-persoalan, kasus-kasus pada niatul i'tikaf. Syakhsun dakhala al-masjida wa nawal i'tikafa wa kharaja minhu. Thumma raja'a ila al-masjid fa hal yanwi al-i'tikafa marratan ukhra am takfihi an-niyatul ula. Ada orang masuk ke masjid, wa nawal i'tikaf, dia niat i'tikaf. Wa kharaja minhu, setelah dia niat i'tikaf dia keluar. Jadi masuk masjid, niat i'tikaf, setelah niat i'tikaf dia keluar. Itu kasusnya. Tsumma raja'a ilal masjid, setelah keluar dia masuk lagi ke masjid. Apa butuh niat i'tikaf lagi di masuk masjid yang kedua? Jelas ya kasusnya, paham ya? Orang masuk masjid, setelah masuk masjid niat i'tikaf, setelah niat i'tikaf dia keluar dari masjid, kemudian kembali lagi ke masjid. Setelah keluar dari masjid kembali lagi ke masjid. Pertanyaannya, apa dia harus niat i'tikaf lagi? Sebab dia tadi sudah masuk masjid dan sudah niat, kemudian keluar. Apa dia butuh niat i'tikaf lagi atau cukup niat yang pertama tadi i'tikaf itu? Ini kasusnya itu. Jawabannya fihi tafsil, ada perincian. Fataratan yutliqul muddata wa taratan yuqayyiduha wa taratan yakunu nadharan wa taratan yakunu manduban. Ada kalanya i'tikaf itu yutliqul muddah. Orang yang beriktikaf itu tidak mengaitkan dengan jangka waktu tertentu. Artinya mutlak dia. Ya, enggak bilang saya niat i'tikaf sehari, enggak. Saya niat i'tikaf gitu aja. Enggak bilang sehari, enggak bilang apa-apa. Cuma bilang saya niat i'tikaf. Beda kan kalau saya niat i'tikaf 1 hari, berarti kan saya kaitkan i'tikaf saya pada masa tertentu. Dan akan habis di masa tertentu kan gitu. Nah, ini enggak mutlak. Saya niat i'tikaf di masjid ini. Sudah selesai. Enggak pakai sehari, enggak pakai sebulan, enggak pakai gitu ya. Wa taratan yuqayyidu, ada kalanya mentakid, mengikat i'tikafnya dengan jangka waktu tertentu. Ya. Wa taratan yakunu nadharan, terkadang i'tikafnya nadhar dan terkadang i'tikafnya sunnah, bukan nadhar. Jadi berarti perinciannya ada 4. Terkadang mutlak, terkadang dikaitkan dengan waktu, dengan jangka waktu tertentu, terkadang nadhar, terkadang sunnah. Ya. Awalan, idza atlaqal i'tikaf ay lam yuqayyidhu bimuddatin. Jika niat i'tikafnya itu mutlak, tidak terkait dengan muddah, jangka waktu tertentu, tidak mengikat i'tikafnya itu dengan waktu tertentu, baik itu i'tikafnya nadhar atau i'tikafnya sunnah. Seperti orang yang masuk masjid, dia mengatakan lillahi alayya an a'takif. Kalau nadhar, saya nadhar i'tikaf di masjid ini, sudah selesai. Nggak pakai 1 bulan, nggak pakai 1 hari, nggak pakai 2 jam, nggak pakai 3 jam. Sudah, dia cuma saya nadhar nih i'tikaf, sudah segitu. Tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Atau i'tikaf sunnah seperti nawaitul i'tikaf.
Ya. Fananzur, kita lihat lagi, idza kharaja minal masjid bila azmin 'alal 'aud 'inda khurujih. Nanti dilihat keluarnya. Lihat ya, perhatikan ya. Fokus antum. Kalau iktikafnya tidak dikaitkan dengan mudah, dengan jangka waktu tertentu, baik itu nadar atau selain nadar. Kalau keluarnya tanpa ada niat untuk kembali, jelas kasusnya, paham nggak jawabannya? Iktikafnya mutlak, tidak dikaitkan dengan jangka waktu tertentu, baik iktikafnya nadar atau iktikafnya sunnah bukan nadar. Kalau keluar dari masjidnya tanpa ada tujuan untuk kembali lagi, ketika dia keluar dia nggak ada tujuan mau kembali lagi, lazim isti'nafu niyatil i'tikaf mutlaqan idza aradahu. Maka kalau dia menginginkan ada pahala i'tikaf, maka dia wajib mengulang niat i'tikaf lagi. Sebab waktu dia keluar, dia tidak punya tujuan untuk kembali lagi. Beda kalau waktu dia keluar, oh nanti saya mau balik lagi. Dia keluar-keluar aja, tidak ada niat mau kembali lagi. Sebab nanti niat mau kembali lagi itu seperti niat i'tikaf, ngelanjutkan niat i'tikaf yang pertama. Jelas nggak kasusnya? Nah, jadi kalau dia mau pengen pahala i'tikaf, ya dia tinggal niat lagi. Sebab tidak niatnya dia untuk kembali ke masjid lagi ketika dia keluar, itu seolah-olah medot niat yang pertama. Ya, kalau dia waktu keluar niat mau kembali, itu kan berarti niat nyambung dengan i'tikaf yang pertama. Sawa'un akhraja liqada'i hajatin amlah. Baik dia keluar dari masjid untuk qada'i hajatin, kebutuhan hajat, untuk memenuhi hajatnya dia. Memenuhi hajat itu hajatul insan. Tahu hajatul insan ya? Panggilan-panggilan alam yang ada dari tubuhnya, antum tahu kan maksudnya? Ya, seperti buang air kecil, buang air besar, kan tidak ada toilet di dalam masjid, tidak ada. Dan tidak boleh orang bangun toilet di dalam masjid. Jadi kalau mau bangun toilet di tanah yang wakafnya bukan masjid, tapi wakafnya maslahat masjid. Wakaf sebagai masjid sama wakaf maslahat masjid kan beda. Makanya toilet harus di luar masjid. Masjid beli tanah, atau ada orang wakafkan untuk maslahat masjid, nah dibangun itu toilet. Nah sekarang kalau antum di sini di Jatibarang itu ada di Kendawa, Masjid Al-Fatah. Itu toiletnya nggak nyambung sama temboknya masjid sama sekali. Toiletnya itu betul-betul di luar. Kalau tempat wudhunya ya nyambung sama keramiknya masjid. Supaya orang wudhu tidak perlu buka sendal lagi, langsung ke masjid. Dan kalau antum lihat masjid-masjid di Timur Tengah itu begitu. Masjid di Mesir, di beberapa negara-negara Islam begitu. Tidak ada jarang ya kamar mandi nyambung sama masjid. Jelas ini? Nah, baik keluarnya untuk qada'ul hajah atau tidak. Kenapa kok harus niat baru? Li'annama madha ibadatun tammah. Karena yang sudah berlalu itu ibadah yang sempurna. Wa huwa yuridu i'tikafan jadidan, dan dia menginginkan i'tikaf baru. Karena sudah terputus oleh jelasannya dia untuk kembali ke masjid. Ya, tidak ada niat untuk kembali ke masjid. Yang kedua, masih dalam mutlak, i'tikaf yang mutlak.
Idza kharaja aziman 'alal 'aud. Tadi kan keluarnya tidak ada maksud kembali. Sekarang keluarnya ada tujuan kembali lagi. Idza kharaja aziman 'alal 'aud, dia keluar tapi dia punya tujuan kembali lagi ke masjid. Nah, ini bagaimana ini? Lam yalzamhu istinafu niyatil i'tikaf. Tidak wajib bagi dia istinafu niyatil i'tikaf, mengulang niat i'tikaf. Ini penting loh buat antum loh. Antum kadang masuk masjid mau Jumatan, kan masuk masjid setengah 12 sama atau jam 11 masuk masjid. Ternyata kebelet buang hajat. Berarti kan antum harus keluar masjid. Sedangkan antum sudah niat i'tikaf. Kalau antum punya niat kembali ke masjid, antum nggak butuh niat i'tikaf. Mau i'tikafnya nazar atau bukan. Tapi kalau antum nggak ada tujuan kembali lagi ke masjid, antum butuh niat lagi. Kan penting ini, persoalan penting ini. Kalau ndak antum ndak dapat pahala i'tikaf. Terus dibiasain, orang masuk masjid itu dibiasakan niat i'tikaf. Jadi sudah dari hati itu, pokoknya saya kalau masuk masjid niat i'tikaf, sudah gitu. Biar enggak fadhi. Jadi orang diam di dalam masjid nggak ngelakukan apa-apa. Anda baca Quran, Anda apa, ngelamun tok di masjid, ngelamun. Antum duduk ngelamun aja. Kalau niat i'tikaf dapat pahala ya akhi. Ngerti ya? Kalau apalagi di masjid baca Quran, tadarus, sholat sunnah, ngelamun aja dapat pahala. Itu istimewanya masjid. Jadi jangan lupa ada ibadah yang paling gampang. Jagong tok masjid, apalagi masjidnya samping jalan. Sambil lihat karnaval, antum duduk di berandanya masjid, wakaf masjid, antum lihat karnaval dapat pahala kan. Ada duanya itu. Ya. Li'anna azmahu hina idzin qa'imun maqaman niyah. Karena tujuan dia kembali itu saat itu menduduki tempatnya niat. Artinya sama dengan niat. Artinya nyambung niat. Jelas? Nah, sekarang perincian yang kedua ini. Idza lam yutliqil i'tikaf. Jika i'tikafnya tidak mutlak, tapi dikaitkan dengan jangka waktu tertentu, masa tertentu. Bal qayyadahu bimuddah kayaumin aw syahrin. Wa lam yastarid at-tatabu' wa kharaj. Dan tidak mensyaratkan berkesinambungan terus menerus. Wa kharaj, dan dia keluar. Fanangdzur, kita lihat. Ini baik ini i'tikaf nazar atau i'tikaf sunnah ya. Pokoknya dia i'tikafnya dikasih jangka waktu tertentu. Contoh saya masuk masjid. Dakhaltul masjid, saya masuk masjid, kemudian saya niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid yauman. Saya niat i'tikaf di masjid ini 1 hari. Berarti ada waktu tertentu enggak ini? Saya kaitkan i'tikaf saya dengan jangka waktu tertentu. Dan saya tidak niat tatabu', tidak niat berkesinambungan di dalam itu. Maksudnya ya ada keluarnya lah gitu. Mungkin ada putusnya gitu ya. Udah harus dalam terus enggak, saya enggak niat dan saya tidak akan keluar sama sekali. Beda kalau saya ada ditambahin niatnya begitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi nggak ada niat tatabu ini ya, nggak ada niat berkesinambungan. Kemudian keluar. Panangdur, kita lihat. Idza kharaja liqada'i hajatin, kalau keluarnya untuk ada keperluan, kebutuhan. Qada'ul hajah. Min baulin aw gha'itin, buang air kecil atau buang air besar. Lam yalzamhu istinafun niyah. Tidak wajib mengulang niat. Tidak wajib. Kalau mengulang nggak apa-apa. Ini berbicara tidak wajib. Tidak wajib itu kan bukan haram. Boleh, antum niat lagi juga boleh. Tapi tidak wajib. Ya.
Wa in tala zamanu tilkal hajah, sekalipun hajatnya itu lama, zaman hajatnya itu lama. Contoh, habis buang hajat, tahu-tahu mampir ke warung kopi semama. Antum bikin kopi di situ, mau bikin kopi dulu lah di masjid, tidak ada fasilitas kopinya semama. Kan rada lama, ambil waktu lagi, ya kan? Wa in tala zamanu tilkal hajah, sekalipun hajatnya rada lama, makan itu kan hajatul insan. Kalau tidak ada fasilitas makan tapi di masjid, yes, makan syahi. Kalau tidak ada fasilitas itu, tapi kalau di masjid ada fasilitas makan, antum nggak boleh loh, cuma buang hajat insan aja, buang air aja lah ya. Ini nanti tafsirnya fil mutawalat ini masalah ini. Di kitab-kitab berikutnya ini nggak ada tafsirnya. Li'annahu la budda minhu, karena hajat tadi itu hajat wajib. Maksudnya hajat yang harus ditunaikan. Ya kan, buang air kan harus ditunaikan. Lah kalau ngopinya kan bukan tujuan. Iya kan, ngopinya tujuan bukan. Tujuannya buang hajat kan. Ngopinya itu nyerimpil aja. Nah, tapi kalau antum ngopi di situ bukan bikin loh ya. Ngopi di situ ngongkrong saudute ya ini medot namanya. Bukan hajat la budda minha. Ya. Li'annahu la budda fa huwa kal mustatsna 'inda niyah, dan itu seolah-olah pengecualian ketika antum niat itu. Satu pengecualian ketika antum jadi nggak perlu waktu niat kecuali saya niat i'tikaf di sini 1 hari kecuali kalau saya buang air ini. Kecualinya nggak usah disebut. Ya, itu sudah masuk ke hajatul insan, ya sudah masuk, seolah-olah itu adalah pengecualian ketika antum niat. Ini kalau tidak niat tatabu, menyinambungkan i'tikaf di dalam masjid itu selama 1 hari. Idza kharaja li ghairi qada'i hajatin, kalau keluarnya itu bukan untuk buang hajat, untuk memenuhi hajatnya, ma'al azmi 'alal 'aud 'inda khuruji, disertai adanya tujuan kembali ke masjid ketika dia keluar, ini tidak wajib niat i'tikaf. Lah nanti kalau antum mau i'tikaf, antum rohna lagi dari streamingnya wis. Fala yalzamhu istinafu niyatil i'tikaf. Kalau keluarnya, waktu keluar itu tidak punya tujuan untuk kembali. Jadi bukan untuk hajat seperti buang air, ya bukan. Tapi ada niat untuk kembali. Fala yalzamhu istinafu niyatil i'tikaf, maka tidak wajib niat i'tikaf lagi. Ya, ini pembahasannya masih di i'tikaf yang dikaitkan dengan waktu ya. Wa amma idza kharaja ma adamil azmi 'alal 'aud, jika keluarnya tidak ada niat kembali, fayalzamuhu istinafu niyatil i'tikaf, maka wajib niat i'tikaf lagi. Jelas? Engkau masalah niat tatabu itu nanti pembahasannya panjang ya. Ada persoalan-persoalan fil i'tikaf al-mutatabi', nanti insyaallah. Apa yang memutus tatabu itu apa? Yang memutus kesinambungan itu apa? Nanti insyaallah ada. Jadi sekarang nggak dibahas dulu ya. Nah, persoalan yang kedua, kasus yang kedua, idza dakhala syakhsun ilal masjid. Kalau orang masuk ke masjid, fanasiya an yanwiyal i'tikafa, kemudian lupa tidak niat i'tikaf. Dia lupa niat i'tikaf. Lah ingatnya pas lagi sholat. Fahal yajuzu lahu an yanwiya fi asna'is shalah. Apa waktu sholat dia harus boleh niat? Kasusnya itu. Masuk masjid, tidak niat i'tikaf. Giliran sholat, kelingan kajian.
Oh iya, iktikaf. Apa boleh niat iktikaf ketika lagi sholat? Ini kasusnya. Naam. Ya. Yajuzu lahu an yanwiya biqalbihi fi asna'is shalah. Boleh niat dalam hatinya di pertengahan sholat. Tapi wala yajuz lahu an yatalaffadz bin niyyah. Tidak boleh dilafadzkan, hanya di dalam apa? Hati. Sebab kalau dilafadzkan apa? Li'annahu kalamun ajnabiyyun. Kalau melafadzkan niat kan sunnah. Tapi ketika niat iktikaf, niatnya di dalam sholat, kalau antum melafadzkan, berarti antum melafadzkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalamun ajnabi berarti apa? Membatalkan sholat. Yubtilus sholah, membatalkan sholat. Menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak membatalkan sholat. Pokoknya kaidahnya gini kalau Ibnu Hajar. Prinsipnya gini. Setiap perkataan, setiap perkataan kalam yang tidak mukhotiban lil adami, tidak mengajak, tidak ada unsur ngajak ngomong sama manusia, dan perkataan itu merupakan qurbah, satu perbuatan baik, maka tidak membatalkan sholat. Lah niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, ada unsur ngajak ngomong manusia nggak? Nggak ada. Berarti tidak membatalkan sholat. Tapi sekalipun itu perbuatan baik, tapi ada unsur ngajak ngomong manusia, membatalkan sholat. Ada orang bersin, dia jawabnya, dia baca doanya apa? Ada orang bersin, baca doanya apa? Alhamdulillah, ya kan? Antum jawab apa? Yarhamukallah. Ada. Mudah-mudahan Allah menyayangimu. Ada unsur ngajak ngomong enggak? Ada, membatalkan sholat. Tapi kalau saya bilang yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah menyayanginya, tidak ada unsur ngajak ngomong orang. Menyayanginya, bukan menyayangimu. Jelas? Tidak membatalkan sholat. Jadi niat itu masuknya ke situ. Tapi Imam Romli mengatakan batal. Mungkin pendapatnya beliau ini ya, ihtiyat, ya, ihtiyat, menjaga. Bahkan Ibnu Hajar nazar di dalam sholat itu tidak apa-apa, karena nazar termasuk apa? Termasuk perbuatan baik. Maka ketika dilafadzkan di dalam nazar kan harus pakai lafadz. Ketika melafadzkannya di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Insyaallah bisa dipahami ya ini ya. Walhasil al-furu' al-fiqhiyah ini babul furu' bukan babul usul. Banyak perbedaan pendapat dan antum tidak perlu heran dengan adanya perbedaan pendapat. Tapi kalau akidah ya tidak ada perbedaan pendapat, ya. Mubtilatul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf sittatun, ada 6. Yang membatalkan i'tikaf sittatun, ada 6. Yang pertama al-junun wal ighma'u, gila dan pingsan. Ai at-tari'ani bisa babin ta'adda bihi. Dua-duanya itu karena sengaja. Datangnya itu dengan sebab yang disengaja. Ini yang membatalkan i'tikaf. Amma idza kana ghaira muta'addin, adapun jika gila sama pingsannya itu bukan dengan sebab yang disengaja oleh dirinya sendiri, ini kalau
jangka waktu masa gilanya atau masa pingsannya itu tidak terlalu lama, dia tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau terlalu lama, ya berarti apa? Membatalkan. La yuhsab zamanul junun min al-i'tikaf law baqiya fil masjid bi khilafil ighma fa yuhsab. Ya, cuma nanti perbedaannya gini. Kalau orang pingsan itu masih terhitung i'tikaf. Tapi kalau orang gila enggak. Orang gila enggak terhitung i'tikaf, sekalipun ada yang mengatakan enggak membatalkan i'tikaf ya. Kalau enggak disengaja gilanya. Ya, kalau disengaja sudah nggak perlu tanya lagi, udah batal. Jadi di masa gilanya itu tidak terhitung i'tikaf. Gila, ya kan namanya aja gila, masa orang gila i'tikaf ya. Yang kedua, syukrul muta'addi. Syukrul muta'addi, mabok yang disengaja. Sengaja mabok. Dan tidak terhitung saat-saat maboknya itu, tidak terhitung i'tikaf. Kalau dia masih di dalam masjid nggak masuk i'tikaf. Artinya lah pahalanya. Syukrul muta'addi. Berarti kalau syukru ghairil muta'addi, mabuk yang nggak disengaja, nah membatalkan i'tikaf. Ya, paham ya? Mabuk sengaja sama tidak sengaja paham? Gambarannya nggak usah saya gambarkan kan? Ya, mungkin orang nggak pernah minum ciu kan nggak tahu rasanya ciu. Tahu-tahu dia minum aja dikira sirup ABC. Ya. Yang ketiga al-haid, menstruasi. Ya, al-haid, menstruasi. Nifas kok nggak masuk? Ya nifas nggak tergambar, orang nifas habis lahiran. Mana apa orang lahiran nang masjid? Ya, menstruasi ya. Jadi begitu melihat darah, harus keluar dari masjid ya. Ya, walaupun belum dapat 1 hari 1 malam. Ya, kama taqaddam fi babil haid, sebagaimana yang berlalu di bab menstruasi. Yang keempat ar-riddah, murtad. Baik murtad dengan mulut, murtad dengan hati, murtad dengan perilaku. Ya. Murtad dengan hati niat pandadi wong kafir. Nah, itu engko sore pandadi wong kafir niat. Engko sore lah mokan. Pandadi wong kafir kok. Wis mulai esuk wis kafir kowe. Ya, sama dengan orang lagi sholat niat mau batalkan sholat, nanti kalau Pak Haji datang tak batalkan sholatnya. Itu sebelum Pak Haji datang udah batal, sholatnya sudah batal. Jadi niat jadi orang kafir sekalipun niatnya itu digantungkan dengan datangnya waktu tertentu, itu dari awal sudah. Itu namanya dengan hati ya. Atau punya rasa ta'zim kepada sesembahan selain Allah. Rasa ta'zim di hati. Tahu ta'zim kan? Rasa pengagungan terhadap sesembahan selain Allah. Itu murtad loh. Keluar dari Islam, harus syahadah lagi. Ya, atau perkataan sama. Ya, perkataan yang membuat orang murtad kan ada. Perilaku tunduk atau perilaku mengagungkan pada sesembahan selain Allah sama. Itu membuat orang murtad. Ngerti ya? Ya, jadi jangan, atau ikut ritual agama lain. Tidak boleh antum ikut ritual agama lain.
Karena ritual agama lain ini masalah akidah loh. Ritual agama lain itu mesti ada unsur pengagungan terhadap Tuhan selain Allah. Dan ritualnya semua di gereja. Berarti ada unsur pengagungan kepada selain Allah enggak? Sesembahan selain Allah kepada Tuhan. Ada. Lah kalau antum ikut ritual, berarti perilakunya antum ada unsur mengagungkan sesembahan selain Allah. Murtad. Baca kitab Sulamut Taufik itu tentang masalah apa namanya? Masalah itu apa perkataan, perbuatan, baik perbuatan hati atau perbuatan itu tentang masalah kemurtadan. Ada di situ. Atau baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, masalah orang nganter ke gereja boleh enggak? Nganter temannya ke gereja. Dilihat nganternya, kalau nganternya mau ibadah, berarti antum bantu orang. Ya, tapi kalau antum nganternya mau ngaup atau mau ngambil hajat apa, ya hasil di situ tafsirnya saya lupa. Saya juga ngajar itu di jamnya itu malam. Jelas? Riddah ini membatalkan apa? I'tikaf. Yang kelima, al-janabah allati tufattirus shaima min jima'in aw istimna'in. Al-janabah, junub. Junub itu sebabnya dua, hubungan intim dan keluarnya sperma. Hubungan intim tanpa keluar sperma atau keluarnya sperma tanpa hubungan intim, apalagi dua-duanya. Ya, ini terjadinya janabah disebabkan oleh dua perkara ini. Kalau dua perkara ini ada, berarti junub. Membatalkan i'tikaf. Junub yang membatalkan puasa, yang membatalkan i'tikaf. Jelas? Mimpi sampai keluar sperma. Dengarkan khutbah. Yang khutbah pembahasan tentang nikah, ya, bukan tentang nikah dok, tentang hubungan intim. Aku dulu jen. Apa? Kitab Aku dulu jen. Tahu? Ya, kitab tentang hubungan suami istri itu. Ya, Qurratul Uyun, ya. Ya. Ini ceritanya tentang itu, tentang hubungan intim. Akhirnya antum berhayal, tahu-tahu tala'aba bika syaitan, masuk tala'abu syaitan, ya, akhirnya inzal, keluar sperma waktu dengarkan khutbah. Astagfirullah, buru-buru keluar mandi. Kalau cukup salat Jumat, kalau nggak cukup zuhur dah. Yang jelas harus cepat-cepat keluar dari masjid karena membatalkan i'tikaf. Dan tidak boleh di masjid sekalipun tidak i'tikaf. Junub. Yang keenam, al-khuruj minal masjid bila udhrin. Keluar dari masjid tanpa udhur dengan perincian tadi ya. Al-khuruj bi kullil badan. Keluar semua badan. Ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Tahu, sengaja, dan tidak terpaksa. Apalagi kalau main-main ya. Nah, main-main. Iya, ayo gitu main. Ngeliat Gusti Allah karena. Dan yang dianggap keluar itu bima'tamada alaihi, dengan tumpuan badannya antum apa? Kaki, dengan kaki. Ya, dengan kaki. Berarti kalau kakinya di dalam, pokoknya yang jero, tapi ndasnya keluar masjid sama. Kayak masjid ini masjid. Dia ngeleleng kaki, walanya itu belum masuk keluar masjid loh ya. Jadi ndasnya yang jabak kayaknya nang gue. Ya, alhasil, tapi harus diterangkan ya, untuk orang yang supaya nggak main-main. Masail fi al-i'tikaf at-tatabu'. Persoalan dalam masalah i'tikaf yang al-mutatabi'. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi an Abi Darda, afdhalun nasil mu'minul alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilm. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Afdhalun nas, sebaik-baik manusia, al-mu'minul alim, orang mukmin yang alim, yang punya ilmu, yang ngaji. Alladzi in ihtija ilaihi nafa', di mana jika dia dibutuhkan dia bisa memberikan manfaat. Orang mukmin yang alim, yang punya ilmu, yang ngaji, kalau dibutuhkan ilmunya dijawab. Antum ditanya sama orang, karena antum ngaji, antum bisa jawab nggak? Berarti antum beri apa? Beri manfaat ke orang itu. In ihtija ilaihi nafa', antum beri manfaat ke dia. Ya, antum beri manfaat. Makanya antum pernah dengar ini nggak? Pernah dengar khairun nas anfa'uhum linnas? Pernah dengar? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Pernah dengar itu? Tahu tujuannya yang paling bermanfaat untuk orang lain itu siapa? Orang alim, orang yang punya ilmu. Dan yang paling merugikan itu wong bodoh. Sing paling merugikan nang dunia iki wong bodoh. Ya. Lihat toh. Seandainya orang bodoh ini sedikit, ini di medsos itu enggak ramai. Di medsos masalah Palestina, masalah ini, masalah boikot, masalah ini, itu orang-orang bodoh. Orang-orang nggak ngerti agama. Pinternya nyerocos stok min ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dia nggak tahu sejarah, nggak tahu apa-apa, nggak tahu nggak pernah ngaji, ngomentari. Nanti ada ustadz mempraktekkan wudhu yang komentar dia, padahal dia nggak pernah belajar wudhu. Ya, ada ustadz ceramah ini, dia yang ngasih penilaian, padahal dia bukan orang alim. Sejak kapan dokter dilantik sama orang bodoh? Nggak pernah ada. Yang lantik dokter itu mesti lebih alim dari dokter. Jadi wong bodoh orang usah menilai wong alim. Ya si nilai wong alim ya wong alim. Gitu. Yang bisa menilai ini salah dan tidak siapa? Ya wong sing ngaji. Kalau ndak ngaji, ndak bisa menilai antum ini bener apa ndak. Ya seandainya banyakkan orang alim, banyakkan orang ngaji daripada yang ndak ngaji, medsos itu ndak rame. Kenapa medsos rame? Karena al-juhal aktsaru minal alim. Orang-orang bodoh itu yang ndak ngaji itu lebih banyak jumlahnya, persentasenya daripada orang. Ya, makanya antum menghadapi orang bodoh harus siap enek. Sawan kana fi medsos, baik di dunia maya atau di dunia nyata. Paling enek ngadepi wong bodoh, terutama wong bodoh sok ngerti, sok tahu. Jahil murakkab, bodoh kuadrat, itu paling susah itu ngadepinya. Wis bodoh ngerasa pinter, waduh repot antum. Harus siap enek, ya, harus siap makan hati. Itulah yang dinamakan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang model begini,
ya di media sosial atau di dunia nyata, qaulu salama, salama, tinggalin aja, ngapain diurusi, bikin sakit hati, bikin makan hati, kurus yang ada antum berteman sama orang begitu, ya. Jelas ya. Jadi yang paling afdol itu siapa? Paling afdolnya manusia al-mu'minul alim khairun nas anfa'uhum linnas, ya orang alim itu, ya, al-mu'minul alim. Contoh ya, saya kasih contoh ini masalah pertukangan nih. Ada orang ngerti bangunan, tapi nukang nggak bisa. Bisa gambar, bisa desain, bisa ini. Ada orang nggak ngerti bangunan, tapi tenaga hebat. Mana lebih manfaat? Yang ngerti bangunan. Nanti yang ngatur dia nih, yang ngatur si orang yang nggak ngerti ini. Pokoknya kamu manut aja sama anak. Nanti dia belajar dari situ jadi orang alim. Orang alim bangunan. Kan gitu. Jadi bermanfaat itu. Kalau bangun, sekedar bangun. Contoh ya, nggak ngerti ilmunya, sekedar bangun aja. Hancur, ruwet. Ya sama-sama orang nyunati. Kalau nggak tahu ilmunya, bujel ya akhi. Iya kan harus tahu ilmunya. Nanti sak kepala-palanya dipotong semua. Jadi semuanya ada ilmunya, semua. Wong dodol ndok bana ilmu nih. Ya kalau dodol ndok tidak ada ilmunya gimana nanti? Udah berapa hari dia dijual putar-putar basi nanti. Kuwuk. Ya, ada ilmunya. Ada tempat-tempat di mana dia nggak boleh ngaup di situ, nanti mateng telurnya. Kan gitu kan? Semua butuh pada ilmu ya. Makanya afdhalun nas al-mu'min al-alim. Dan ilmu yang paling bermanfaat ilmu apa berarti? Ilmu agama. Ya karena dunia dan akhirat manfaatnya. Al-alim alladzi, makanya jangan setengah-setengah. Ta'lim itu jangan setengah-setengah. Yang istiqomah. Kalau setengah-setengah nanti dunianya dapatnya setengah-setengah, akhiratnya dapatnya setengah-setengah. Ya. Al-alim alladzi in ihtaja ilaihi nafa wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Kalau orang tidak butuh sama orang itu, sama orang alim itu, aghna nafsahu, dia bisa memenuhi kebutuhannya diri sendiri dengan ilmunya itu. Tidak butuh sama orang. Jelas? Ya, waqala alaihi salatu wassalam, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Tahu maksudnya telanjang? Tidak ada bungkusnya. Iman itu tidak ada bungkusnya. Butuh sama bungkus. Butuh. Walibasuhut taqwa. Pakaiannya adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, pakaiannya adalah walibasut taqwa dzalika khair. Ya, dan pakaian ketakwaan yang dimiripkan dengan pakaian itu dzalika khair, itu modal yang paling apa? Yang paling bagus. Jangan diartikan walibasut taqwa baju koko ya, baju takwa bukan. Wazinatuhul haya, dan perhiasannya adalah malu. Jadi ada iman, ada takwa, ada malu. Wasamratuhu al-ilm, dan buahnya adalah ilmu. Wallahu a'lam bishawab.